guys, balik lagi sama aku Farah. Jadi di segmen kali ini kita akan memasuki segmen BK. Basmi kekepoan. Nah, di segmen ini aku akan membawakan tema yaitu kampanye. Jadi kita akan belajar seputar kampanye dan membasmi kekepoan seputar kampanye. Oke, check it out. Oke, kampanye. Kampanye itu apa sih? Kampanye itu merupakan suatu usaha dan tindakan komunikasi yang ditujukan kepada khalayak umum atau publik untuk mendapatkan dukungan dari mereka. Nah, kira-kira apa sih itu? Maksudnya dukungannya tuh dalam bentuk apa sih? Ya dukungannya tuh bisa dalam bentuk macam-macam. Contohnya aja tuh kayak pemilihan presiden dikampanyekan biar pada milih presiden A gitu. Nah, kampanye ini biasanya dilakukan oleh perseorangan atau sekelompok orang yang terorganisir dan ini dilakukan secara berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Oke, tujuan kampanye. Kira-kira apa sih tujuan kampanye? Kampanye itu dilakukan untuk apa sih? Nah, sebenarnya kampanye itu bertujuan, itu tergantung tujuan dari organisasi tersebut. Ya, kan tujuannya macam-macam ya. Jadi bisa macam-macam tujuannya. Nah, tapi ada kok tujuan secara umum. Tujuan secara umumnya kampanye itu adalah untuk mengunggah isu atau informasi atau gagasan atau ide seorang yang menyampaikan kampanye itu dan untuk diberitahukan kepada khalayak besar atau publik untuk menarik simpatik mereka agar publik itu suka dengan apa yang mereka kampanyekan, agar publik itu bisa memilih mereka dan berpihak kepada mereka. Itu tujuan kampanye, untuk mendapatkan dukungan dari publik. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan kampanye. Kira-kira tahapan kampanye itu apa aja sih? Yang pertama, merancang acara dan program kampanye. Maksudnya adalah kita tuh harus memperhatikan kira-kira kapan sih maksudnya tuh kapan sih kampanye itu akan dilakukan. Terus habis itu di mana kita akan melakukan kampanye itu atau tempatnya di mana. Yang ketiga, kira-kira apa yang akan kita sampaikan kepada publik untuk mendapatkan dukungan mereka. Terus, yang selanjutnya adalah sifat kampanye ini kira-kira tertutup atau kebuka gitu, atau terbuka secara umum gitu, atau tertutup. Yang terakhir itu tuh kita tuh pakai metode apa itu untuk menyampaikan kampanye itu, entah metode dialog ataukah diskusi dan lain-lain. Gitu, itu benar-benar harus diperhatikan banget sebelum kita melakukan kampanye agar tersusun dengan rapi. Nah, yang kedua, kita harus merancang pesan. Ketika kita udah tahu nih informasinya apa sih yang mau kita informasikan kepada publik, itu kita harus merancang pesan. Merancang sedemikian rupa biar pesan itu dapat diserap oleh publik dengan cepat. Jadi mereka tuh cepat mengetahui apa yang kita sampaikan. Jadi nggak belibet-belibet dan tidak akan menimbulkan salah paham. Agar mereka bisa memihak kepada kita. Yang ketiga tuh adalah kita harus bisa memilih model dan jenis kampanye. Seperti halnya kita mau mengkampanyekan apa sih? Pertama, kita bisa mengkampanyekan sebuah produk. Kedua, bisa aja juga kampanye tentang politik. Dan yang ketiga, bisa aja kita akan mengkampanyekan tentang ideologi. Yang keempat, kita harus bisa membangun dan memanfaatkan jaringan. Contohnya seperti apa sih? Contohnya ketika mau ada pemilu nih ya, pasti kan para kandidat-kandidat atau calon-calon presiden itu akan membangun dan memanfaatkan jaringan. Contohnya seperti apa? Kayak misalnya nih, biar terlihat baik nih di depan publik, agar publik itu memilih mereka, maka mereka akan melakukan hal-hal untuk membuat publik itu tuh yakin kepada mereka. Seperti halnya ada kandidat yang membagikan sembako.
Dan ada juga kandidat yang memberikan janji-janji manisnya itu biar rakyatnya itu tertarik untuk memilih kandidat tersebut. Salah kandidat 1 atau kandidat 2 gitu contohnya. Yang kelima, kita tuh harus bisa memahami apa sih keinginan pemilih atau apa sih yang diharapkan pemilih tersebut. Misal lagi aku contohin ya dalam bidang politik. Misalnya dalam pemilihan presiden gitu, berarti kandidatnya itu harus bisa untuk memahami apa sih situasi apa sih sekarang yang sedang dihadapi oleh publik dan apa sih yang mereka inginkan biar publik itu bisa memihak pada salah satu kandidat yang melakukan kampanye tersebut. Kan keinginan seseorang itu kan pasti berbeda-beda, jadi keinginannya ini jatuhnya jadi keinginan yang kompleks, yang benar-benar beda-beda satu sama lain dan tidak bisa dirangkup secara semuanya gitu. Kalau misalnya mau nurutin satu-satu kan nggak mungkin ya, nggak akan bisa. Jadi kita ambil skala besar yang kira-kira benar-benar dibutuhin tuh apa agar banyak orang yang mau memilih atau berpihak kepada seorang kampanye yang melakukan kampanye tersebut. Dan yang terakhir, kita harus menggunakan media untuk sarana berkomunikasi. Agar kenapa sih kalau kita tuh harus menggunakan media? Sebenarnya kita menggunakan jaringan atau menggunakan secara manual itu juga nggak apa-apa. Akan tetapi ketika kita menggunakan media, maka yang akan melihat dan akan mendengar itu jauh lebih banyak. Bagaimana sih agar kampanye itu bisa berjalan dengan efektif? Yang pertama, kita tuh harus meningkatkan persona pribadi kita dan apa sih kemampuan kita yang menonjol agar orang-orang itu bisa tertarik kepada kita atau tertarik dengan apa yang kita kampanyekan, begitu. Terus yang kedua, mereka para kandidat harus memiliki rencana yang jelas atas isu yang akan mereka angkat. Seperti apakah rencana yang jelas? Mereka harus menyiapkan, selain menyiapkan isu yang akan mereka angkat, mereka harus menjelaskan apakah solusi dari isu tersebut. Misalnya isu tentang perekonomian, mereka harus memberikan solusi yang tepat yang akan mereka lakukan ketika mereka sudah terpilih menjadi presiden, dan itu akan membantu untuk memperlancar ekonomi di Indonesia, misalnya saja begitu. Nah, maka dengan itu pasti rakyat akan berpikiran kalau ketika kandidat itu menjadi presiden, maka dia akan memperbarui sistem ekonomi dan mengatasi masalah perekonomian yang ada di Indonesia. Dengan itu, maka masyarakat atau publik akan tertarik dengan apa yang dia kampanyekan. Terus selanjutnya, kita juga harus bisa merancang rencana dan strategi yang tepat. Seperti halnya nih ya, ketika kita tentang politik, mau mengkampanyekan tentang politik, misalnya nih ada kandidat 1 yang ingin menjadi presiden dan dia tuh harus memilih saluran TV. Nah, kira-kira saluran TV mana sih yang penontonnya itu mayoritas banyak yang memilih presiden tersebut, misalnya kandidat 1. Nah, makanya dia harus memanfaatkan jaringan itu untuk berkomunikasi kepada publik tentang apa yang ingin dia sampaikan atau ingin dia kampanyekan. Oke, sekarang aku akan memberikan salah satu contoh tentang kampanye dan yang akan diselesaikan dengan strategi yang udah aku kasih di atas. Salah satu contohnya adalah pada saat pemilihan presiden. Pastikan para kandidat-kandidatnya mereka akan mengkampanyekan diri mereka sendiri agar dapat dipilih oleh publik atau masyarakatnya. Yang pertama, masih mereka akan memberitahukan keahlian mereka kepada khalayak umum atau publik agar publik itu tertarik. Misalnya aja kayak gini nih, mereka memiliki keahlian dalam bidang mengatasi perekonomian dan sedangkan perekonomian di Indonesia itu sedang tidak baik dan mereka membutuhkan pemimpin yang ahli dalam bidang perekonomian. Maka dengan itu para publik yang mendengarkan pidato mereka atau yang mereka sampaikan dalam hal kampanye ini, mereka akan tertarik dengan kemampuan yang dimiliki oleh kandidat tersebut. Nah, selanjutnya mereka para kandidat harus memiliki rencana yang jelas atas isu yang akan mereka angkat.
Seperti apakah rencana yang jelas? Mereka harus menyiapkan, selain menyiapkan isu yang akan mereka angkat, mereka harus menjelaskan apakah solusi dari isu tersebut. Misalnya isu tentang perekonomian, mereka harus memberikan solusi yang tepat yang akan mereka lakukan ketika mereka sudah terpilih menjadi presiden, dan itu akan membantu untuk memperlancar ekonomi di Indonesia, misalnya saja begitu. Terus selanjutnya, dan yang terakhir, kandidat-kandidat tersebut harus memiliki saluran atau harus memilih saluran yang tepat untuk mengkampanyekan diri mereka agar strategi dan rencana yang mereka buat itu bisa berjalan dengan lancar. Oke guys, thank you for watching my video. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga ilmu dalam video ini bisa kalian resapi ya. Semoga bisa bermanfaat lah intinya buat kalian. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Dadah!